Assalamualaikum. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Fitria Trisna Siciliani dari program studi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Ini Yohana Aprilia dari program studi Perbankan Syariah. Dan ini Elisa. Loh, ini bukan Elisa guys. Lah, ini Siti Elisa Yuniar dari Pendidikan Bahasa Arab. Selanjutnya ada Abdu Abdan Syakuro dari Pendidikan Teknologi Informasi. Ini Alvin Ananta dari Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Bapak Niko Fedianto SSMA, beliau adalah dosen pembimbing lapangan Umsida Mengabdi Kebaron. Dan ini adalah kita, Umsida Mengabdi Kebaron 2022. Umsida Mengabdi Kebaron, tumbuh untuk berkembang. Selamat menyaksikan video dokumenter kita selama 4 bulan. Happy for watching guys! 23 September 2022, tim Umsida Mengabdi Kebaron lakukan survei pertama kalinya ke wisata Petik Jambu Desa Kebaron, Tulangan Sidoarjo. Mereka mencari apa sih yang perlu dikembangkan dari wisata Petik Jambu ini. Melihat begitu banyak buah jambu yang terlalu matang, Umsida Mengabdi Kebaron melakukan eksperimen produk es krim jambu, yang mana dalam pengerjaan prokernya umat Kebaron sudah koordinasi dengan baik dengan Bapak Suto selaku Kepala Desa Kebaron. Dalam kesempatan ini, umat Kebaron juga menghias sampah untuk menghiasi kebun jambu. Dalam kesempatannya juga, umat Kebaron memasangkan palang penunjuk arah di 2 titik. 7 unsur satwa pesona juga dirancang oleh umat Kebaron guna menarik perhatian wisatawan. Mereka juga berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, salah satunya yaitu senam dan juga penanaman toga bersama lansia. Pengukuran pada gapura dilakukan oleh Umsida Mengabdi Kebaron pada tanggal 11 November 2022 guna diberikannya galvalum bertuliskan selamat datang. Hal ini digunakan sebagai salah satu identitas wisata Petik Jambu yang ada di Desa Kebaron. Dan ini resmi dipasangkan pada tanggal 17 November 2022 yang dibantu oleh warga setempat juga pemerintah Desa Kebaron. Tidak hanya senam dan penanaman toga, Umsida Mengabdi Kebaron juga melakukan partisipasi dalam kegiatan posyandu yang diadakan oleh Puskesmas Kepadangan di Desa Kebaron. Penyiapan, pemotongan, serta penyisikan bambu dan juga pemasangan tiang galvalum digunakan untuk perancangan pagar bambu area depan wisata Petik Jambu. Hal ini juga dilakukan penyemprotan anti raya pada pagar bambu yang sudah terpasang di wisata Petik Jambu. Guna mengisi kekosongan yang ada di pagar bambu, Umsida Mengabdi Kebaron membuatkan tulisan wisata Petik Jambu sebagai identitas pelengkap dari wisata Petik Jambu itu sendiri. Hal ini juga digunakan untuk menarik perhatian wisatawan yang berkunjung. 26 November 2022, Umsida Mengabdi Kebaron memiliki kesempatan untuk mendampingi anak-anak dari PGRA Nur Samsi Prambon. Dengan adanya kami ini, jenengan juga guru-guru lainnya merasa terbantu apa gimana Bu? Alhamdulillah merasa terbantu sekali karena dengan adanya kebun seperti ini kan membantu kami untuk menjelaskan kepada anak-anak itu jadi lebih real gitu Mbak. Ya, jadi ada prakteknya. Tidak berhenti di situ, pemotongan pohon jambu ini digunakan untuk spot foto yang dirancang oleh pengelola wisata Petik Jambu. Eksperimen pembuatan es krim kembali dilakukan untuk mencari tekstur kelembutan pada es krim. Dalam kesempatannya, Umsida Mengabdi Kebaron juga menyampaikan hasil capaian selama di kebun jambu. Dan kembali lagi berpartisipasi dalam masyarakat, Umsida Mengabdi Kebaron turut menghadiri acara peresmian vaksin rotavirus oleh Ibu Sasa Mudor di Balai Desa Kebaron. Tidak sampai di situ, Umsida Mengabdi Kebaron juga menyambut mahasiswa asing dari berbagai negara yang berkunjung ke wisata Petik Jambu. Dan tidak lupa, umat Kebaron juga memberikan buah tangan berupa kue. Dan kue tersebut dari olahan jambu itu sendiri. Yang pertama, bagaimana pesan-pesan Bapak tentang program Umsida Mengabdi Kebaron yang sudah terlaksana ini? Program ini saya pikir sangat strategis, baik untuk pengembangan kompetensi mahasiswa maupun pengembangan rintisan desa wisata yang ada di Desa Kebaron. Karena saya pikir potensi yang semacam ini yang sudah tergarap tapi belum optimal itu membutuhkan support dari mahasiswa yang memiliki pengetahuan yang fresh seperti itu ya, secara teoritis. Sementara yang ada di desa itu sudah punya potensi yang bisa digarap sehingga semacam ada suasana saling melengkapi seperti itu ketika mahasiswa membawa
pengetahuan yang fresh dari kampus, kemudian mereka dibenturkan pada masalah-masalah real, mahasiswa bisa mengembangkan kompetensi sesuai dengan apa yang ada di lapangan, sementara yang ada di desa bisa mendapatkan informasi-informasi yang update terkait dengan pengembangan keilmuan yang mereka butuhkan untuk pengembangan bisnis seperti itu. Baik, selanjutnya apa harapan Pak Niko mengenai mahasiswa yang telah mengabdi di sana, juga harapan untuk wisata Petik Jambu itu sendiri? Harapan saya untuk mahasiswa jangan berhenti belajar, yang pasti apa yang didapatkan di sana sebisa mungkin dijadikan bekal untuk mengembangkan diri sendiri ketika sudah kembali ke kampus, dan jika memungkinkan itu dijadikan sebagai sesuatu yang sustainable, yang berkesinambungan. Jangan berhenti hanya di program itu, tapi teruslah jalin komunikasi dengan pihak yang ada di desa supaya nanti bisa dikembangkan untuk dikembangkan sebagai sarana untuk mengembangkan diri, misalnya melalui penelitian, terus kemudian melalui pengabdian masyarakat yang nanti juga akan dikolaborasikan dengan kegiatan-kegiatan lainnya seperti itu. Kemudian harapan saya untuk desa, kami berharap pihak desa terus bersedia untuk menjalin kerjasama dengan kampus supaya ini nanti bisa menjadi sesuatu yang yang sustainable juga, dan semoga apa yang telah diberikan oleh kampus itu bisa betul-betul bisa bermanfaat untuk pengembangan desa wisata di Kebaran. Sebagai salam penutup pada para mahasiswa, salam kolaborasi menginspirasi. Kesan-kesan dengan adanya Abdimas Umsida di wisata Petik Jambu Kebaran ini tentu sangat membantu Darwis ya, terutama saya pribadi selaku pengelola BUMDes yang membawai banyak usaha, salah satunya unit usaha pariwisata ini. Dengan adanya Abdimas ini dari mahasiswa Umsida tentu sangat membantu dalam eksekusi program-program saya selama 1 tahun ke depan. Nah, selama ini memang kita terkendala pada tenaga bantuan, terutama dalam pengerjaan inovasi-inovasi untuk pembuatan spot foto dan lain-lain. Kita butuh tenaga muda seperti mahasiswa Umsida, karena melalui pemikiran mereka terciptalah inovasi-inovasi yang sangat luar biasa seperti sekarang ini. Harapan saya dengan adanya program Abdimas Umsida ini, semoga anak-anak yang sudah mengabdi di desa ini memiliki mental baja, memiliki kualitas pribadi yang unggul, bisa diterima di semua masyarakat, dan yang paling penting dengan ilmu yang didapat di sini mereka bisa mengamalkan di kehidupan bermasyarakat menjadi manusia yang benar-benar bernilai dan bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih kepada para PIC Umsida Mengabdi Kebaron 2022, DPL, juga Mitra Desa Kebaron. See you di next video teman-teman. Bye-bye.